Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobatku semuanya, pemirsa warisan berkah dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dengan channelnya Warisan Berkah. Salam kepada teman-teman dan sobat-sobatku semuanya yang telah mendukung channelnya Warisan Berkah. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini Warisan Berkah masih diberikan nikmat sehat, sebuah nikmat yang sangat berharga sekali yang patut kita syukuri. Kita mensyukurinya, berusaha menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Nah, oke guys, pada kesempatan dengan diberikan nikmat sehat inilah teman-teman saya ajak masih di seputaran wajah desa ekstrim mitigasi Hitamulu, Merangin, Jambi. Nah, pada kesempatan hari ini Warisan Berkah akan mereview melihat suasana di awal tahun baru ini guys, ini mengenai di perkebunan sawit yang sudah lama kita tidak mereview karena kesibukan kita dapat tender mancang di daerah perbukitan. Yang kemarin videonya sampai part 3 sudah kita videokan, dan kali ini kita tengok keadaan perkebunan Warisan Berkah guys. Ini waktu saatnya panen pas di pertengahan awal tahun baru. Nah, gimana? Yang kemarin itu Warisan Berkah di awal tahun baru banyak rintangan dalam perjalanan untuk menuju ke daerah bukit yang perjalanannya cukup menantang, banyak rintangan, dan kita harus berjibaku dalam perjalanan itu, mengeluarkan tenaga dan pikiran yang harus fokus karena situasi jalan yang ekstrim. Dalam penelusurannya ke arah daerah bukit, Warisan Berkah memanfaatkan sekali dayung 30 terlampaui. Nah, itu kemarin sudah kita videokan. Di samping bekerja untuk mendapatkan rupiah atau cuan, juga kita di tahun baru ini cuci mata melihat pemandangan di daerah perbukitan yang sangat indah dan asri. Juga kita mengekspresikan berkaya mengenai pemandangan di daerah perbukitan di pendekatan 4 perbatasan kabupaten. Dan alhamdulillah rintangan demi rintangan di sebelum tahun baru itu ada pertanda titik terang. Nah, gimana pertanda titik terang itu? Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pas di tahun baru kurang 1 hari itu Warisan Berkah mengenai dunia per-YouTubean di jam tayangnya itu sudah mencapai puncak 4000 jam tayang. Seperti saat ini Warisan Berkah berada di bukit yang untuk melangkah kelanjutannya di bukit yang lebih tinggi lagi. Artinya persyaratannya untuk menjadi partner YouTube itu mengenai 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu sudah terpenuhi. Dan kemudian langsung kita daftarkan untuk dimonetisasi. Dan alhamdulillah di situ di YouTube Warisan Berkah sudah ada tanda dolarnya. Dan juga ada fitur gabung. Dan inilah nanti tugas berat Warisan Berkah selanjutnya. Ini awal dari perjuangan untuk kita membuat di dunia per-YouTubean ini yang lebih baik lagi, dengan belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah untuk kita perbaiki di masa-masa mendatang. Nah, itulah tadi perjalanannya Warisan Berkah sebelum tahun baru untuk menjadi YouTuber pemula yang penuh rintangan dan cobaan. Dan alhamdulillah di tahun baru ini di dunia per-YouTubean mendapatkan banyak berkah. Nah, gimana mengenai di daerah perkebunan Warisan Berkah ini di tahun baru ini? Apakah juga panen sawitnya ini masih melimpah, banyak berkah? Penasaran? Simak terus, pantengin terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham dalam melihat videonya. Let's go!
Nah, oke guys, sebelumnya kita bersolawat dulu guys. Ini kita nyantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asqilid dolimin bidzolimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Dan alhamdulillah kita dalam bersolawat ini semoga kelak di hari yaumil kiamah mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya nah, jatuh guys, langsung aja kita review 4.4 mengenai perkebunan sawit di warisan berkah ini di tahun baru 2025 ini guys ini. Dan sebelumnya kita lihat dulu sejarah penanaman sawit di perkebunan warisan berkah guys ini. Dan mengenai umur sawit ini guys ini kurang lebih sekitar antara 28 tahun guys itu. 28 tahun, 29 tahun. Nah, posisi ketinggiannya itu sudah mencapai rata-rata itu 10 meter guys itu, rata-rata 10 meter. Dan ukuran jarak tanamnya itu 89 guys itu. Dan panjangnya itu mata 5. Dan ini merupakan perkebunan sawit mandiri karena dulunya lahan ini itu jatah dari pemerintah waktu kita ganti rugi dalam program transmigrasi swakarsa mandiri. Mengenai sistem pemupukannya, sawit umur kurang lebih sampai sekarang ini 28 tahun itu pemupukannya sistem pemupukan dengan memanfaatkan limbah-limbah sekitar lingkungan perkebunan sawit, juga sekitar lingkungan rumah untuk kita jadikan pupuk organik yang sudah kita fermentasi. Pupuk cair organik ini itu hasil karya dari warisan berkah sendiri. Karena moto dari warisan berkah sejak dulu itu awal tanam itu berkebun cerdas, cermat, kreatif, tentunya ramah lingkungan. Itulah moto dari warisan berkah. Dan memanfaatkan prinsip ekonomi dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya dan mengusahakan pemasukan yang setinggi-tingginya. Itulah kita dalam berkebun tidak hanya di bidang perekonomian, tapi juga kita di perkebunan sawit ini memegang prinsip ekonomi. Dengan modal pemupukannya itu di tahun-tahun dulu per tahun itu hanya habis modal sekitar Rp750.000 per tahun. Dan di tahun ini kita tambah dosisnya itu modal kita per tahun sudah 2 kali lipat sekitar 1.500.000 sampai 2 juta. Dan gimana hasilnya dengan modal yang kecil ini dibanding dengan kawan-kawannya yang pupuk kimia itu per hektar itu rata-rata minimnya itu di atas 3 juta sampai 10 juta. Tapi hasilnya itu masih tidak mau kalah dengan modal yang ratusan ribu. Dan mengenai bahan pupuk cair dan organiknya kompos ini itu kita dapat bahannya itu yang pertama itu dari lingkungan sekitar sawit itu sendiri. Nah itu kita memanfaatkan gulma-gulma itu daripada kita semprot itu kita babat, kita tumpuk di batangannya, kemudian kita jadikan pupuk kompos di tempat. Seperti tutorial cara pembuatan pupuk di tempat sudah kita videokan. Dan juga kita memanfaatkan hasil pruningan pelepah sawit itu kita manfaatkan untuk jadi pupuk kompos juga. Juga itu sudah kita videokan cara pembuatan pupuk kompos daun pelepah sawit di tempat yang manfaatnya sangat banyak sekali.
Dan bahan selanjutnya itu kita memanfaatkan dari limbah dapur. Limbah dapur itu yang dari buah-buahan, busuk-busuk, sisa-sisa makanan dan sayur-sayuran, buah-buahan itu kita kumpulkan untuk kita jadikan pupuk cair yang sudah kita fermentasi. Dan bahan cairnya ini, bahan airnya itu yang terbesar itu 75% itu dari air kolam. Nah, seperti ini kita dalam pembuatan memanfaatkan air kolam. Ini bahannya dari air kolam, limbah air kolam. Dan kemudian di samping dari limbah dapur, air kolam, juga kita memanfaatkan itu limbah dari kohe, kotoran kambing. Yang ini sangat bagus sekali karena warisan berkah ini juga berternak kambing. Jadi kita manfaatkan untuk kita jadikan pupuk yang sangat bagus sekali. Juga kita bekerja sama dengan peternakan ayam, guys. Itu kita memanfaatkan limbah dari bulunya. Itu sangat bagus sekali untuk kita jadikan pupuk. Itu kandungan ureanya banyak sekali. Dan untuk membuat pupuk organik ini, itu pendukungnya kita mengambil dari impat atau probiotik. Itu juga probiotik impat itu kita juga buat sendiri. Juga sudah kita videokan mengenai cara pembuatan probiotik skala rumahan. Nah, inilah bahannya untuk kita membuat pupuk kompos dan pupuk cair. Dan bahan lainnya yang tak kalah penting walaupun sedikit, itu kita tetap harus memakai pupuk kimia. Yang kalau perkebunan sawit yang sudah tinggi ini, umurnya sudah tua, itu kita banyakin dari unsur haranya yaitu kalium. Kita memakai KCl dan NPK, dan kita banyakin unsur kaliumnya. Juga kita memakai tambahan pupuk itu dari penyedap rasa. Dengan dosis pencampurannya dari pupuk kimia ini, dari 100 bahan itu hanya sekitar 10% bahan dari pupuk kimia. Dan mengenai cara pengaplikasiannya pemupukan itu, kalau pupuk cair itu yang di darat itu, khususnya yang tidak terjadi banjir, itu kita siram di atas gulma atau pelepah-pelepah yang kita tumpuk. Tujuannya agar juga cepat memproses pembusukan. Juga itu kandungan pupuknya banyak sekali. Itu mengenai pupuk cair. Dan mengenai pupuk komposnya atau pupuk kohe, itu ada dua juga. Itu yang pertama, kalau di daerah yang rawan banjir itu memakai sistem infus. Nah, gimana sistem infus juga sudah kita videokan cara pemupukan sistem infus di daerah yang banjir. Dan kalau yang di darat itu sistem yang kompos itu kita tabur juga di sekitaran batang, kurang lebih 2 meter dari batang. Nah, itulah cara pengaplikasian, cara pemupukan warisan berkah yang kita lakukan kurang lebih hampir 28 tahun. Nah, oke guys, langsung aja kita lihat hasil panen di tahun baru ini dari hasil pemupukan limbah sekitar lingkungan kita. Kita dengan modal yang cuman per tahun ratusan, tapi alhamdulillah. Nah, gimana hasilnya kita lihat, kita bandingkan. Luas lahan 1 kapling atau 2 hektar yang memakai pemupukan kimia yang terbesar dan modalnya cukup lumayan besar. Nah, oke guys, kita lihat itu hasil panen warisan berkah di TPH Swakarsa Mandiri guys. Ini tepatnya ini pas di perkebunan warisan berkah. Ini yang minggu sebelum tahun baru kemarin, itu warisan berkah per hektar itu masih bisa mencapai 1 ton, kurang lebih 1 ton guys itu. Dan kawannya itu per hektar hanya bisa mencapai kurang lebih hanya 6 kintal 5 kintal. Itu dengan pemupukan yang modal besar. Dan di awal tahun baru ini itu alhamdulillah juga masih standar guys, itu masih dapat kurang lebih itu 1 ton per hektar rata-ratanya. Dan di
tetangga kita ini pas juga kebetulan nimbang juga di sini. Per hektar itu hasilnya rata-rata hanya sekitar 6 kintal per hektar. Dan mengenai pemupukannya itu perpaduan kimia dan pupuk kompos dari Kohe. Tapi tetap tidak mau kalah yang dengan warisan berkah ini yang alami pupuk dari limbah. Alhamdulillah masih rata-rata per hektar dapat 1 ton per 1 rotasi panen. Dalam menginformasikan mengenai hasil panen sawit ini, warisan berkah sifatnya itu tidak pamer. Ini hanya sharing dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan video yang singkat ini bisa memotivasi bagi teman-teman, khususnya dalam bidang perkebunan, bagi petani pemula yang tidak mempunyai modal untuk pemupukan. Jangan khawatir, pupuk ada di sekitar kita. Tinggal kita pandai-pandai untuk memanfaatkan barang limbah menjadi pupuk yang bernilai tinggi. Saatnya kita kembali ke alam karena pupuk organik ini tentunya ramah lingkungan. Karena moto warisan berkah sejak awal berkebun itu berkebun cerdas, cermat, serta kreatif. Nah, itulah sekilas mengenai hasil panen di tahun baru ini yang hasil pemupukannya dari limbah sekitar lingkungan kita yang kita manfaatkan. Nah, di sini warisan berkah dalam menginformasikan mengenai dunia perkebunan sawit ini. Apabila ada kata-kata dan penayangan ini banyak salah, karena warisan berkah masih belajar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, oke guys, saya akhiri sampai di sini dulu. Kita sambung video ini masih di seputaran wajah desa ekstramirigasi Hitamulu Merangin Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Warijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke.